Halo Virgo, saya dengan Madam Aza. Kita bacakan sekarang kartu tarotnya. Yang pertama adalah untuk karir, bisnis, dan juga peruntungan Virgo. Kartu yang diberikan adalah Temperance. Kalau ada rencana untuk pengeluaran yang cukup besar atau ingin buka cabang untuk usaha atau ingin melakukan satu hal lain gitu ya, dalam hal karir ataupun bisnis, mungkin coba ditahan dulu dan di-assess, dilihat ulang, hitung ulang gitu ya berkali-kali, karena kartu Temperance ini menunjukkan orang yang menuangkan air ke tempat air yang sudah penuh, otomatis airnya akan meluap dan menjadi sia-sia. Tandanya ada sesuatu yang berlebihan gitu. Apakah terlalu overconfident gitu ya, ataukah spendingnya terlalu besar gitu, atau ada yang miss dari perhitungannya. Jangan sampai nanti setelah melakukan baru menyesal, karena mungkin being in a moment gitu ya, ngerasa wah ini momennya banget, ini saatnya pas banget nih untuk melakukan ini gitu, harus ambil kesempatan. Tapi harus istilahnya hitam di atas putih itu penting. Perhitungan yang logis itu juga penting. Jangan sampai sebenarnya investasi energi ini atau investasi uang ini gitu yang berlebihan di di satu hal bisa dialokasikan ke hal lain yang jauh lebih menguntungkan. Intinya kalau mau melakukan sesuatu it's okay, tapi yakinkan bahwa ini benar nih ya, hitungan di atas kertasnya benar. Ini bahwa sudah memikirkan hitam putihnya, sudah memikirkan unsur legalnya, sudah tidak denial dengan situasi yang ada sebenarnya. Lalu untuk percintaannya Virgo, kartu yang diberikan adalah The Sun. Ini adalah happiness ya. Kartu The Sun adalah kartu yang paling hangat menyenangkan di antara seluruh jajaran major arcana yang saya gunakan. Matahari bersinar hangat, dewa-dewi lagi main harpa di taman, dan juga ada bunga yang sedang mekar, adalah situasi yang ideal. Mungkin ya ada yang bilang, tapi Madam, percintaan saya apes Madam. Masih jomblo, belum ada pasangan. Jangan salah gitu, orang suka nggak sadar bahwa harmoni atau kebahagiaan itu adalah hal-hal yang bukan cuma dia miliki, tapi juga hal yang tidak dia miliki. Mungkin saat ini yang belum punya pasangan sebenarnya sedang disuruh fokus dengan kehidupan diri dia sendiri. Ibaratnya ngurusin diri sendiri aja udah capek gitu ya, ataupun lagi perlu banyak waktu buat ngurusin orang tua, bercengkrama dengan keluarga gitu. Gimana nanti kalau misalnya punya pasangan, dapet yang demanding? Mungkin belum saatnya, mungkin belum momennya. Harmoni ini adanya keselarasan antara harapan dengan keinginan, tapi juga selaras dengan semesta kita diri kita sendiri, semesta lingkungan kita, dan juga keseluruhan. Akan mendapatkan insya Allah kebaikan dan kebahagiaan. Kita aminkan saja. Lalu kartu nasihat yang diberikan untuk Virgo, kartu yang keluar adalah The Hangman. Hang in there. Kalau misalnya kamu ngerasa akhir-akhir ini adalah masa-masa yang cukup sulit buat kamu, di mana kamu ngerasa stuck ataupun ngerasa ada energy block gitu ya, kayak susah gitu Madam mau ngelakuin ini itu, mau upaya ini kok kayaknya berat gitu ya, saya udah upaya ABCD tapi hasilnya 0 gitu. Kartu The Hangman ini nunjukkan orang yang memang sedang berusaha untuk survive, hanya bisa menunggu untuk sementara, tapi jangan lupa ada 2 matahari yang mengapit orang yang sedang diuji ini gitu, orang yang lagi digantung terbalik ini. Karena kartu ini kan representasi dari struggling dan juga suffering. Tapi buat saya suffering itu bukan satu hal yang buruk gitu kalau menurut saya ya. Dengan adanya 2 matahari di atas bawah ini mengingatkan bahwa bersama dengan kesulitan itu selalu ada lebih banyak kemudahan. Tapi mungkin kita harus sabar dulu, kita harus berupaya terus gitu ya. Dan terkadang kita harus menunggu. Ibaratnya kalau arusnya lagi nggak nganter kita ke arah yang kita inginkan, kalau kita masih maksain gitu ya, nanti malah capek gitu. Jadi nggak cuman kerja keras, kita juga harus kerja cerdas, harus punya strategi, harus lihat alternatif ABCD. Dan terkadang ya yang kita bisa lakukan hanyalah floating, berusaha untuk ngapung, berusaha untuk napas dulu. Nanti kalau momennya udah lebih bagus, kita bisa lari lebih kencang untuk dapetin hal-hal yang kita inginkan. Hanya mengingatkan saja bahwa kita kan kalau misalnya mau naik gunung itu harus mendaki dulu ya. Anggap aja ini proses kamu lagi ngedaki dulu sebelum kamu sampai ke puncak. Ibaratnya jagoan, digebukin dulu di awal, nanti ujung-ujungnya dapat kitab suci terus jadi jagoan yang super sakti. Diaminin aja.
Kita doakan yang terbaik saja untukmu. Semoga sehat selalu, panjang umur, kaya raya, bahagia, berkelimpahan segala yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Tolong bantu saya dengan cara diklik like-nya, subscribe, share, dan juga komen.